Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi kita saat ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Penti Itzke Ellen Umbo SS, Guru Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris di SMA Negeri 1 Betasia, Kabupaten Morowali Utara. Materi kita saat ini yaitu tata krama siswa. Baiklah, tata krama atau adat sopan santun yang juga biasanya disebut etiket adalah hal yang tidak bisa diabaikan dalam pergaulan kehidupan manusia. Sejak seseorang masih kanak-kanak, tata krama atau etiket sudah diajarkan, antara lain ketika seorang anak diberikan sesuatu, misalnya makanan, mainan, dan lain-lain, orang tua pasti mengajarkan anaknya untuk mengucapkan kata terima kasih. Tata krama juga diajarkan dalam bentuk cara makan, cara minum, menyapa, memberi hormat, berbicara, berpakaian, dan bersikap. Tata krama adalah kebiasaan. Kebiasaan ini merupakan tata cara yang lahir dalam hubungan antar manusia. Kebiasaan yang muncul karena adanya aksi dan reaksi dalam pergaulan. Sebagai contoh, orang Indonesia biasanya menganggukkan kepala pertanda setuju, tetapi di negara lain bisa saja mereka menggelengkan kepala mereka sebagai tanda tidak setuju. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Ya, coba diperhatikan gambar yang ditampilkan. Kalau di lingkungan sekolah, ketika para siswa akan memasuki wilayah sekolah, mulai dari pintu gerbang, sebelum masuk ke dalam ruangan, salah satu bagian dari tata krama yaitu memberi salam siswa kepada guru. Tata krama yang disebut juga sebagai kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata berarti adat, aturan, norma, atau juga peraturan. Dan krama berarti sopan santun, kelakuan atau tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adab sopan santun, kebiasaan sopan santun. Berbicara tata krama, ada beberapa ruang lingkup yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tata krama berbicara. Misalnya ketika berbicara itu kita harus memperhatikan sopan santun. Erat kaitannya dengan siapa yang diajak bicara, kalimat yang digunakan, di mana pembicaraan itu dilakukan, dan tata cara berbicara. Secara umum, perlu diingat dalam berbicara dengan seseorang, ada beberapa hal yang perlu dihindari, yaitu memotong pembicaraan orang lain, memborong pembicaraan orang, berbicara tanpa melihat siapa lawan bicara, atau terlalu berkepanjangan tanpa arah, dan juga acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman atau lawan bicara. Yang berikut, tata krama pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika pergaulan antar manusia, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang ada di hadapan kita atau yang bersama-sama dengan kita. Kedua, di mana pergaulan itu berlangsung. Apakah di rumah, di sekolah, di tempat-tempat umum, dan lain-lainnya. Dan berikutnya yaitu bagaimana cara kita bersikap. Yang berikut, ketiga adalah tata krama penampilan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, pasti kita akan mempunyai pendapat, opini
Kesan pertama ketika kita berjumpa dengan seseorang itu menjadi sangat berkesan, bisa memberikan kesan yang baik atau kesan yang tidak baik. Ada istilah yang mengatakan first impression, yaitu melihat penampilan seseorang pada pertama kali bertemu. Nah, sehingga penampilan harus selaras dengan tata krama yang berlaku. Dalam etika penampilan perlu diperhatikan kesadaran, kerapihan, kepantasan, dan bersahaja. Cara berpakaian juga harus diperhatikan. Harus melihat sikon, waktu, dan tempat. Sehingga apakah itu penampilan kita cocok, pakaian kita ini cocok dengan waktu dan tempat. Nah, para siswa yang saya banggakan, dalam kehidupan kita harus memperhatikan penerapan tata krama. Yang pertama, penerapan tata krama di lingkungan rumah. Kedua, penerapan tata krama di lingkungan sekolah. Dan ketiga, penerapan tata krama di lingkungan masyarakat. Yang kita harus bahas secara mendalam yaitu tata krama di sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tata krama bergaul. Bergaul dengan guru dan tata usaha. Guru dan tata usaha adalah orang dewasa, baik dewasa umur maupun dewasa pikiran. Oleh karena itu, para siswa harus memperhatikan sopan santun. Misalnya, ketika berhadapan atau mau berbicara dengan guru, dengan tata usaha, suara siswa tidak melebihi volume suara guru. Tidak memotong pembicaraan guru tanpa izin. Harus menyapa dengan sopan dan lain-lain sebagainya. Dan kalau siswa bergaul dengan teman sebaya di dalam kelas maupun di luar kelas, harus memperhatikan hal-hal seperti menghormati kakak kelas, tidak melakukan bullying melalui perkataan atau tindakan. Harus ada saling menghargai. Yang berikut yaitu tata krama berpakaian. Sebagai seorang siswa, pasti pakaian yang digunakan harus sesuai dengan tata tertib sekolah. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebih, tidak boleh bersolek atau berdandan berlebihan, apalagi memakai tato dan lain-lain. Dan juga ini yang paling penting diperhatikan yaitu bagaimana tata krama belajar. Siswa menyimak dan melakukan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Siswa harus aktif mengerjakan tugas sesuai dengan mata pelajaran yang dimaksud, termasuk tepat waktu memasukkan tugas yang diberikan. Siswa dilarang atau tidak diperbolehkan menyontek, menyalin tugas teman, apalagi mencuri buku atau tugas-tugas teman lainnya. Seorang siswa pasti harus menjaga ketertiban kelas agar tidak mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Dan yang tidak boleh dilupakan lagi yaitu menghargai waktu belajar yang tersedia. Jangan menunda tugas yang harus dimasukkan diselesaikan tepat pada waktunya. Baiklah para siswa yang saya banggakan, ternyata ketika sudah dalam praktek kehidupan sehari-hari, penting sekali kita mengetahui, memahami, dan melakukan tata krama dalam kehidupan kita. Tujuannya yaitu untuk menciptakan hubungan antar sesama menjadi selaras, serasi, dan seimbang. Kedua, merupakan perwujudan manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti. Nah,
setelah kalian mengikuti penjelasan tentang tata krama yang sudah disampaikan, baiklah, perlu diadakan evaluasi dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Anda sebagai siswa perlu mempelajari tata krama? Jelaskan jawaban Anda. Kedua, tulislah dampak positif bagi seseorang yang memahami tata krama dengan baik. Dan berikut, tulislah dampak negatif bagi seseorang yang tidak memahami tata krama dengan baik. Demikianlah pemaparan saya tentang tata krama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.